Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kelas 8 hari Senin tanggal 26 Oktober 2020, Ibu akan membahas poin C, yaitu tentang menyajikan fungsi. Ada 5 cara dalam menyajikan fungsi, yaitu yang pertama adalah diagram panah, yang kedua adalah himpunan pasangan berurutan, yang ketiga adalah persamaan fungsi, yang keempat dengan tabel, dan yang kelima adalah dengan grafik. Kita mulai dengan cara yang pertama, yaitu dengan diagram panah. Kalau kita lihat di sini ada dua himpunan P dan himpunan Q. Ada tata cara dalam menggambar diagram panah. Jadi himpunan pertama digambar, jangan lupa diberi namanya. Kalau namanya P berarti himpunan P di sini. Anggotanya ditulis lengkap. Kemudian ini kotak kedua adalah untuk menyatakan himpunan kedua. Kalau namanya himpunan Q, tulis himpunan Q. Jangan lupa anggotanya ditulis lengkap. Kemudian relasinya atau hubungannya menyatakan apa? Di sini ada tanda panah, kemudian menyatakan setengah kali dari. Jadi P itu setengah kali dari Q. Nah, kalau kita lihat di sini angka-angkanya jangan lupa diberi tanda titik di depannya, kemudian dihubungkan dengan tanda panah karena di sini disebutnya diagram panah. Jadi kalau kita baca diagram panah ini adalah 1,5 kali dari 2, 2,5 kali dari 4, 3,5 kali dari 6, 4,5 kali dari 8, dan 5,5 kali dari 10. Benar ya? Kalau kita cek itu 1 itu setengahnya dari 2, 2 setengah dari 4, dan seterusnya. Paham ya? Yang kemudian yang nomor 2, himpunan pasangan berurutan. Jadi data diagram panah ini bisa kita sajikan ke bentuk kedua, yaitu himpunan pasangan berurutan. Jadi fungsi F dari P, himpunan P ditulis anggotanya 1 sampai 5, ke himpunan Q anggotanya ditulis 1 sampai 10 dengan relasinya ini setengah kali dari, yaitu jadi kalau dinyatakan ke dalam himpunan pasangan berurutan ditulisnya seperti ini. F kecil sama dengan kurung kurawal 1,2. Jadi 1 pasangannya 2. Koma, jadi dibuka kurung, koma, 2 pasangan dengan 4 berarti 2,4, 3,6, 4,8, dan 5,10. Ditulis seperti ini, jangan lupa ditutup lagi. Paham ya? Yang ketiga dengan persamaan fungsi. Nah, yang ini kita tulis lagi 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, 5,10. Nah, kita telah satu-satu. Jadi 1,2 ini kalau kita jabarkan, satunya kita tulis lagi 1, nah 2 ini dari mana sih? 2 ini dari 2 kali 1. 2 kali satunya dari mana? Satunya dari angka ini yang di depan ini. Kemudian 2 kali 1 sama dengan 2 kan? Benar. Yang kemudian 2,4 dijabarkan 2, jadi angka yang di depan kita tulis lagi, rumusnya adalah 2x. Jadi 2 kali, kalau di depannya angka 2 berarti 2 kali 2. 2 kali 2 adalah 4, benar ya? Kemudian 3,6 itu diperoleh dari 3,2 kali 3. 2 kali 3 adalah 6. 4,8 dijabarkan lagi 4,2 kali 4. 4-nya kan dari sini, 2 kali 4 adalah 8. Dan 5,10 ini dijabarkan 5,2 kali 5. 2 kali 5 adalah 10. Nah, jika P itu sama dengan X dan Y dan Q sama dengan Y, maka X sama dengan setengah Y. Jadi nilai 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah setengah dari nilai yang di belakangnya. Ini X, ini Y. Jadi kalau kita telaah benar kan? 1 itu setengahnya dari 2, 2 itu setengah dari 4, dan seterusnya. Atau bisa ditulis Y sama dengan 2X. Jadi kalau kita mau cari nilai belakangnya itu ternyata adalah 2 kali nilai depannya. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6, dan seterusnya. Karena di persamaan fungsi itu yang ditulisnya adalah fx. Nah, fx, ingat fx itu sama dengan y, berarti fx sama dengan 2y. Oh, jadi persamaan fungsi untuk soal ini adalah 2 kali x. Jadi persamaannya adalah fx sama dengan 2 kali x. Kemudian cara keempat adalah dengan tabel. Nah, dengan tabel berarti kita
Cukup dengan membuat tabel, kemudian kita tulis X-nya. X-nya adalah himpunan P-nya. Anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan Fx-nya itu adalah hasil tanda panahnya. Ini hasil perhitungannya. Jadi X-nya 1, Y-nya Fx itu ingat sama dengan Y. Jadi X-nya 1, Y-nya 2. X-nya 2, Y-nya 4. Nah, 2 ke 4, 3 ke 6, 4 ke 8, 5 ke 10. Paham ya? Kemudian cara yang terakhir adalah dengan grafik. Untuk grafik kalian boleh harus menggambarkannya di bidang koordinat kartesius, membuat dua sumbu yaitu X dan Y. Karena ini nilainya positif semua, jadi disesuaikan saja membuat ininya di grafiknya ya. Jadi kita lihat datanya 1, pasangannya 2, berarti X-nya 1, Y-nya 2. X-nya 2, Y-nya 4, X-nya 3, Y-nya 6, X-nya 4, Y-nya 8, X-nya 5, Y-nya 10. Kemudian kita tarik melalui titik 0,0, kemudian titik-titik ini dihubungkan, jangan lupa diberi tanda panah. Nah, ini adalah persamaannya, Fx sama dengan 2x. Jadi kalau persamaannya Fx sama dengan 2x, grafiknya seperti ini. Membentuk garis lurus ya. Nah, jangan lupa materi kali ini kalian catat di buku tulis kalian seperti biasanya untuk pembelajaran supaya kalian lebih paham. Nah, nanti Ibu akan memberikan latihan dan juga ulangan. Semoga kalian paham ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.